Situasinya adalah orang itu berebut keluar, sementara sebagian sudah jatuh, pingsan, terhimpit, terinjak karena efek dari gas air mata. Ya, mengenai penggunaan gas air mata ini memang kemudian ada hal yang menarik, di mana komisioner dari Komnas HAM, Khairul Anam, kemudian menyatakan bahwa mendapatkan informasi gas air mata yang digunakan ini memang kadaluarsa dan saat ini kemudian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai hal ini. Dan yang bisa dipastikan bahwa gas air mata ini memang berperan vital dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Ya, kami mendapatkan informasi gasnya memang kadaluarsa bahkan sejak awal. Ya, sejak awal kami datang ke Malang dibilang ini gasnya kadaluarsa loh, macam-macam. Di awal di hari pertama kami datang, ya belum ketemu bentuknya juga. Yang disebut gas air mata apa namanya kadaluarsa itu awalnya begitu. Kami bilang waktu itu pas hari Senin itu kami akan telusurin ini. Terus kami semakin lama semakin mendapatkan keterangan memang ada gas air mata yang diproduksi tahun 2016, expired 2019 itu ada. Informasi itu ada, fotonya juga ada. Kami konfirmasi ke pihak yang lain ngomong iya gitu ya. Nah, itu memang ada soal gas air mata yang expired itu. Ya, ini memang tentu harus mendapatkan hasil yang betul-betul fakta di lapangan. Tentu tim gabungan independen mencari fakta harus kemudian bisa menyelesaikan dan juga menuntaskan berbagai pertanyaan publik. Kita coba akan menjawabnya dengan bertanya kepada sejumlah narasumber kami. Langsung saja kita sapa di meja catatan demokrasi sudah hadir. Ada Pak Jamal Aziz, mantan anggota DPR RI Komisi 10. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Mas Rifan Lianandar, Wakil Koordinator Kontras. Selamat malam. Malam, Mbak. Kami juga menghadirkan Kang Eko Maung Kristianto, pengamat hukum olahraga. Assalamualaikum. Selamat malam, Kang Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Exco Asprof PSSI DKI, mantan Dirut Persija juga Bapak Beni Erwin. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dalam paket kami, pemirsa jika Anda amati ada korban gas air mata, malam hari ini kami hadirkan langsung yang matanya mengalami merah atau bleeding atau pendarahan. Sudah tersambung bersama kami korban selamat tragedi Kanjuruhan, Iqbal Maulana. Assalamualaikum Mas Iqbal, kami ingin tahu Selamat saat malam, ini Mas Iqbal. kondisi Mas Iqbal bagaimana Mas, bisa diperlihatkan matanya karena kami lihat di sisi dekat bola mata masih merah masih ya. cukup terlihat jelas ya warna merah. Silakan Mas Iqbal. Mas. Ya, dengan saya sendiri, Mas. Sudah berapa lama Mas merasakan ini Mas? Ini udah 1 minggu lebih, 11 hari. Untuk Masih saat merah ini, aja, Mas. yang dirasa seperti Ya. apa Mas Iqbal? Ya, alhamdulillah kemarin udah pulang dari RSSA, Rumah Sakit Saiful Anwar. Cek data itu kemarin kan hari Minggu sesak, sempat sesak. Baik, Mas Iqbal ini berarti waktu kejadian Mas Iqbal bisa dijelaskan saat ada gas air mata Mas Iqbal berada di dalam Stadion Kanjuruhan. Waktu itu seperti apa Mas kondisi mencekamnya? Kan itu saya di tribun di atas. Saya ditembakin sama polisi sama gas. Saya nggak lari waktu itu. Saya tahu itu mercon flare itu. Langsung itu saya lari, mata kok perih. Saya lari ke atas kok tambah perih. Saya ke bawah dari jalan pintu keluar. Nah itu banyak orang yang mau keluar itu nggak bisa. Akhirnya saya masuk sempit-sempitan itu sampai saya mau kehabisan nafas itu. Akhirnya alhamdulillah pinggirnya tangga itu jatuh ke bawah. Iya. Mas Iqbal, Anda berada di Tribun 13, betul? Ya, 13. Anda bisa jelaskan pada saat di Tribun 13 ini kan merupakan salah satu lokasi yang mencekam juga. Anda bisa gambarkan apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan di sana. Betul kemudian tidak hanya orang dewasa saja tapi juga remaja. Bahkan kemudian anak-anak balita pun ada di sana, Mas Iqbal. Ya, itu kan posisinya di situ kan pintu terkunci. Terkunci itu kan sempat banyak orang yang nggak bisa keluar. Sampai menumpuk banyak orang, akhirnya sampai itu ada yang mendobrak kayak tembok gitu sampai pecah.
tembok pecah itu posisinya tembok pecah itu saya ditarik itu sama orang dari luar. Akhirnya saya bisa keluar dari situ. Oke. Mas Iqbal, saat berada di tribun Mas, reaksi ketika pertama kena gas air mata, Anda sempat bangun atau waktu itu langsung terkapar dan mungkin yang lain juga merasakan hal yang sama? Waktu itu sempat terkapar sampai nggak bisa bangun, akhirnya dikasih sama orang air putih itu. Oke. Kemudian Akhirnya Mas? bisa Oke. Itu terkapar itu Anda berlangsung selama berapa lama? Kurang lebih berapa menit, Mas Iqbal? sekitar 30 menit, 20 menitan. Pada saat pertama mata berasa perih begitu, Mas Iqbal, apa Perih. yang dilakukan Mas Iqbal? Sempat mengguyur dengan air atau tidak? Mas Iqbal? Masih Ya. tersambung, Mas Iqbal? Bisa dijelaskan Mas? Saat terkena gas air mata, apakah sempat untuk mengguyur dengan air, membilas dengan air seperti itu? Reaksi Nggak pertama sempat sampai langsung menggosok mata atau bagaimana? menggosok mata. Sampai kan itu kan perih, saya gosok mata saya sampai itu akhirnya dikasih air putih suruh minum, nggak sempat sampai cuci muka, nggak. Oke. Pendarahan yang hingga saat ini Anda alami di bagian mata, karena kita cukup jelas ya bisa melihat warna merah di bagian bola mata Anda. Apa yang dirasakan Mas? Apakah kemudian ada pengaruhnya juga terhadap penglihatan Anda saat ini? Kalau pengaruhnya, kalau mata saya nggak ada, tapi mata yang merah itu lama hilangnya. Mas Iqbal, kami ingin mendengar penjelasan dari Mas Iqbal. Kan banyak yang berhimpitan, Iya. kemudian berdesakan, saling injak satu sama lain. Itu kondisinya kalau sepenglihatan Mas Iqbal itu paling banyak di mana Mas? Dengan lokasi Mas Iqbal waktu itu berdiri. 13 itu Mas, banyak itu Mas, sampai banyak yang meninggal di lorongan sebelahnya kamar mandi. Suasana waktu itu ada orang dewasa, anak-anak gimana Mas satu sama lain Kecil, Mas? anak kecil sempat teriak minta tolong ya ada. Orang dewasa Mas Iqbal sempat juga membantu beberapa supporter yang berada di sana, Mas? ya sempat itu. Kan saya dikasih air minum. Air minum itu saya bawa, saya kasihkan orang yang sampai ketampar itu. Sampai akhirnya bisa keluar dari stadion itu gimana Mas Iqbal ceritanya? Saya bisa keluar itu karena ditarik sama orang di depan pintu itu. Pada saat berada di sana, yang ada di benak Mas Iqbal apa, Mas? Ya banyak yang tertampar itu. Ada yang meninggal perempuan-perempuan. Banyaknya yang meninggal perempuan. Wow. Sempat terlihat mungkin Mas ada ventilasi atau pintu yang dijebol waktu itu? Kalau posisi jebolnya itu saya nggak tahu. Tapi tahu-taunya itu udah dijebol. Oke. Belah pintu 12 itu. Mas Iqbal, tapi kalau hingga saat ini Mas, kan informasinya bahwa pemerintah kemudian juga akan menanggung biaya pengobatan yang akan dijalani oleh para korban, termasuk juga Anda. Anda mendapatkan juga? Enggak ada. Selama ini biaya pengobatan? Enggak ada. Itu berobat kemarin ke RSSA itu gratis. Untuk santunan Mas Iqbal? Untuk Enggak ada, santunan? belum. Sebentar Mas, ini supaya clear. Jadi Iya, biaya pengobatan dari awal sampai dengan sekarang ditanggung sendiri atau ada yang membayar Mas? Enggak ditanggung sama rumah sakit sendiri, gratis. Oh gratis ya Mas ya? Gratis, artinya Oke. gratis ya. Tapi untuk santunan Mas, sempat mendapatkan Belum juga? Enggak ada. Baik, Sempat ini ada yang menghubungi? Enggak ada. Oh, nggak ada juga. Sama Baik, ini sekali enggak. dari Pak Jamal Aziz ingin komentar Pak, ini salah satu Aremania yang menjadi korban juga Pak Jamal Aziz. Ingin komentar? Sesaat lagi Pak Jamal, kita harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi. Pemirsa tetaplah bersama kami.